Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dikasih umur buat hari ini ngaji bareng lagi, ngambil hikmah sama-sama ya. Kalian tahu nggak ada presiden Amerika yang ke-40? Ronald Reagan. Nah ini saya sudah bersama dengan beliau. Tapi ini yang lokalan nih. Ini berasal dari Cilengsi, Bogor. Kita ambil pelajaran dari beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah. Ya nak presiden ini. Insya Allah. Beneran namanya Ronald Reagan. Betul, betul. Bisa ini lihat KTP-nya beneran ada. KTP-nya pun ada, memang KTP saya namanya Ronald Reagan. Ya, persis nama presiden. Nah, kita ajak beliau ini nggak cuma karena namanya keren, unik, yang qadarullah sama dengan nama tokoh, tapi juga beliau punya kemampuan luar biasa ya, yaitu sampai bisa bikin kaki palsu dengan kondisi yang juga padahal beliau sendirinya butuh kaki palsu. Ini keren banget. Awalnya gimana, Bang Ronald? Sampai bisa akhirnya kakinya lebih dahulu Allah panggil. Dulu itu saya kan tinggalnya di daerah Sumatera, Mas, di perbatasan Lampung dengan Palembang. Iya. Jadi dua kota ini yang memisahkan itu sungai. Sungai. Jadi alat transportasi kami di sana itu hanya kapal kecil, kapal nelayan untuk ke apa tuh dari sungai, ya? Dari desa ke desa. Nah, desa saya itu desa terpencil yang tidak ada listrik. Sampai sekarang pun tidak ada listrik, penerangan pun tidak ada. Mobil nggak ada, motor ini nggak ada, pokoknya terpencil. Nah, dari kampung saya itu ke kampung sebelah ini yang ada pasar, terminal segala macam. Cuman harus menggunakan kapal itu kecil tadi. Itu kan. Nah, saya ini nganterin penumpang dari kampung ini mau ke seberang. Itu posisinya malam kok. Posisinya sekitar jam 2. Jadi ada penumpang itu, iya, gelap. Penumpang itu, "Pak, tolong Pak, antar saya perlu mau ke kota," katanya. Jadi saya antarin. Jadi nyalain kapal itu kan harus pakai di engkol tuh, mesin diesel itu kan. Iya, betul. Saya engkol itu nggak nyala-nyala hampir 3 kali. Setelah nyala itu kan baru jalan kapal saya. Udah pakai senter tuh, nerangin apa tuh? Nerangin jalan itu kan, sungai. Begitu saya antar, saya antar ke kampung seberang, pulang lagi. Nah, pas saya pulang sendiri ini kok. Oh, udah nyampe iya, udah nyampe penumpangnya, saya mau balik lagi. Begitu balik lagi, saya jalan sendirian pakai senter kan. Tahu-tahu kapal saya ini kipas di bawah ini kena kotoran atau kena karung yang hanyut gitu kan. Jadi kayak begini nih kapal saya. Cuman nggak saya matikan mesin ini. Saya kunci aja gasnya, saya ke belakang. Malah kaki saya terpleset masuk ke dalam mesin. Jadi kaki kena baling-balingnya itu. Iya, kaki yang ini ada di bawah kipas, di bawah as. Jadi saya tuh sambil teriak aja, Mas. Jadi saya ngeliat nih kaki saya tuh digaruk sama baling-balingnya itu kan? Iya, sama garuk. Kalau daging cepat sih dagingnya langsung ini. Pas ke tulang tuh rasanya kayak gimana ya? Kayak palu ketemu paku gitu kan. Tok jalan begitu kan. Saya terjepit. Teman nggak ada. Iya, benar-benar sendirian, gelap gulita. Saya ngeliat kapal saya tuh sudah kayak begini jalannya, sudah kayak ular. Begitu saya sadar kan tahu kapal itu mau nabrak pinggiran, mau nabrak karang lah istilahnya kan. Saya sudah teriak. Kalau dia nabrak karang, pecah, saya tenggelam, meninggal. Terima kasih aja kayak belok begini, Mas. Kapal saya tuh udah mau nabrak karang, dia belok begini. Tiba-tiba nabrak pinggiran, nabrak pantai. Saya pingsan, separuh kapal saya menabrak pinggiran. Begitu saya pingsan, saya sadar itu ngeliat kaki yang teramputasi ini ada di sebelah kiri, sebelah saya. Pas saya pegang begini kan, saya peluk begini, itu masih gerak begini kan. Kakinya masih gerak, kejang-kejang gitu. Tapi langsung kaku gitu kan. Saya pegang, saya peluk begini kan, sambil saya doa, ya Allah kata saya, kok bisa saya nggak punya kaki? Pasti ini mimpi. Karena saya tuh menyangka ini mimpi. Lihat kaki udah tulang semua, udah daging, mau saya sambungin nggak bisa. Sini, sampai habis. Sepaha. Satu kaki pul hilang saya. Jadi itu perasaan saya mimpi, ya Allah kata saya, tolong bangunkan saya. Masa saya nggak punya kaki? Posisi saya kan masih muda, masih sekolah, massis kelas 3 SMA. Tahun berapa itu? 2000-an, Mas, gitu. Pokoknya masih sekolah SMA, saya kelas 3 SMA, begitu kan. Terus lama-lama nyut, rasa sakit. Oh, ternyata ini beneran, ini bukan mimpi. Di situ saya rasanya, saya berdoa terus sambil, ya Allah matikan saya, jangan siksa saya seperti ini. Bayangkan saja, jam 3 kejadian itu, kan kapal asing yang lewat itu kalau di kampung saya itu sekitar jam 7 pagi. Masih 4 jam lagi. Ya, dari jam 3 sampai ke jam 7 pagi ini saya nahan rasa sakit. Posisi separuh badan saya ini ada di dalam air. Posisi separuh badan saya di dalam air. Kapal saya itu kan air semua. Airnya itu warna merah semua. Di situ saya doa minta mati. Ya Allah matikan. Gimana rasanya setiap jam itu berdetik, sama aja kayak sekali silet
apa tuh ngelukain tubuh Iya, kita kan. sayat, heeh. Satu detik. Sekali sayat. Nah itu rasa sakitnya tuh kan. Jadi saya berdoa, La haula minta wala dimatikan, quwata tapi nggak mati-mati. La Saya haula minum, wala begitu minum, ini lagi, seger lagi. Nggak tahu ada tujuannya apa sih kok saya istilahnya dengan luka separah itu, kok saya Bertahan loh, harusnya kan. tidak Iya. meninggal kan? Harusnya kan entah bisa kehabisan darah atau Pasti, bahkan Mak. Pasti kok. Karena seluruh tubuh saya ini luka, di sini luka, belakang saya luka, kaki saya yang sebelah yang utuh ini patah. Logikanya harusnya meninggal. Dan akhirnya sampai jam 7 ada yang lewat ngelihat. Ada yang lihat, begitu ada yang lihat saya angkat aja kaki saya yang amputasi, saya angkat begini, tolong kata saya kan. Pertama yang lihat tuh kabur, ketakutan malah. Waduh, sambil deg-degan kabur dia Mas. Ketakutan. Malah dikira ini ya, Iya. ngeri kata sendiri saya. dia. Aduh. Pas yang kedua tuh baru ada yang nolong. Yang nolong itu tunggu kamu di sini katanya saya manggil warga. Baru dari situ banyak yang datang. Dan ke klinik waktu itu langsung apa ada rumah sakit atau fasilitas Langsung kesehatannya juga kan? nggak ada fasilitas kesehatan di sana. Paling di sama dokter-dokter inilah istilahnya, bukan dokter rumah sakit bukan. Jadi saya itu setelah di situ baru dibawa ke kota, Palembang. Nyampe ke Palembangnya malam lagi Mas. Masya Allah. Maklum. Masya Allah. Itu kan kalau secara logika nggak. Iya, Ya, darah seharusnya dari kita- tadi ngocor. iya. Belum lagi orang bilang ke tuh sungainya mungkin ada apa, bisa bakteri atau infeksi. Pasti, Tapi pasti. ini Seperti orangnya itu. masih hidup pemirsa, Masya Allah. Itu. Luar biasa. Maka setelah udah sempat terpuruk dengan segala macam kondisi seperti itu, ini kok makin penasaran gimana akhirnya beliau bangkit, bahkan bisa punya prestasi, punya karya ya. Kalau pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Sah. Selalu ada hikmah.